Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Miss Nora hari ini. Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat ya, tetap semangat meskipun kita masih belajarnya dari rumah. Nah, hari ini kita mau belajar pembelajaran yang ketiga, halaman 98. Karya wisata ke Taman Bunga Nusantara. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, Miss Laura bacakan ya. Cika dan teman-temannya mengadakan karya wisata ke Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara terletak di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Menurut Ibu Guru, tujuan dilakukannya karya wisata ini adalah agar murid-murid semakin mengenal berbagai jenis tumbuhan dan menyayanginya. Cika dan teman-teman berangkat dari sekolah pukul 7. Mereka menggunakan bus besar. Di dalam bus, murid-murid mentaati aturan keselamatan di perjalanan yang sudah Ibu Guru ingatkan sebelum berangkat. Karena jalanan lancar, maka perjalanan hanya ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Sesampainya di tujuan, murid-murid memasuki kawasan Taman Bunga Nusantara dengan tertib. Mereka kemudian menikmati keindahan tempat tersebut. Ada juga beberapa murid yang menikmatinya sambil bermain-main. Sebagian murid duduk sambil menikmati makanan yang mereka bawa. Raka menikmati makanan yang dibawanya berupa roti dan jus. Setelah memakannya, Raka membuang bungkus roti dan kemasan jus sembarangan. Padahal tidak jauh dari tempat Raka ada tempat sampah. Ibu Guru melihat perbuatan Raka. Ibu Guru menegur Raka. Menurut Ibu Guru, kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Raka mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Raka kemudian membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan. Sore hari, murid-murid kembali pulang. Mereka senang melakukan karya wisata kali ini. Selain melepas penat, mereka juga mendapatkan informasi tentang berbagai jenis tumbuhan. Nah, jadi karya wisata yang dilakukan Cika dan teman-temannya ini beserta dengan ibu gurunya itu memiliki tujuan ya, bukan hanya sekedar untuk senang-senang atau hanya untuk jalan-jalan saja, tapi ada pembelajaran yang bisa diambil dari karya wisata yang mereka lakukan, yaitu apa? Agar murid-murid semakin mengenal berbagai jenis tumbuhan dan mulai menyayanginya ya. Nah, tetapi ada satu cerita yang Miss Nora bisa ambil ya. Itu ada tentang si Raka. Nah, perbuatannya si Raka. Raka ini memakan makanan yang dia bawa dari rumah, lalu membuang sampahnya sembarangan. Nah, lalu ibu gurunya melihat ya, ibu gurunya melihat lalu menegur si Rakanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Raka? Ya, Raka itu meminta maaf ya, dan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Lalu membuang sampah yang sudah dia buang sembarangan itu dia ambil lagi, lalu dia masukkan ke tempat sampah. Ini adalah salah satu sikap terpuji yang dilakukan oleh Raka, yaitu apa? Meminta maaf jikalau melakukan kesalahan ya. Itu yang bisa kita ambil pembelajarannya juga. Kita lanjutkan ke yang ayo mencari tahu. Carilah kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan di atas. Kemudian tulislah artinya pada tabel berikut. Nah, Miss Nora kasih kata-kata yang sulitnya, lalu tugas kamu adalah mencari artinya di rumah. Cari artinya dari mana, Miss? Bisa dari internet boleh, dari kamus bahasa Indonesia juga boleh ya. Kata-kata sulit yang pertama itu adalah kawasan. Ya, kamu tulis di buku. Ya, di buku paketnya ini, di sini. Oke? Kata sulit yang kedua adalah penat.
Nah, penat ya. Kata sulit yang ketiga adalah keselamatan. Keselamatan. Kata sulit yang keempat adalah ditempuh. Pakai H ya, ditempuh. Dan kata sulit yang terakhir adalah karya wisata. Nah, nanti kamu bisa cari artinya. Oke? Lalu kita lanjutkan ke yang ayo jawab. Ini ada 5 pertanyaan. Sepertinya tidak muat kalau kita jawabnya di buku paket ya. Jadi kamu bisa tulis di buku PS. Dan jangan lupa tulis halamannya. Oke? Nomor 1, ini kita jawab bersama ya. Kemana Cika dan teman-temannya melakukan karya wisata? Ya, jawabannya adalah ke Taman Bunga Nusantara. Oke. Ke Taman Bunga Nusantara. Yang kedua, di mana letak Taman Bunga Nusantara? Letaknya adalah di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Itu tadi ada di paragraf yang pertama yang Miss Nora tadi bacakan. Ya. Di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Nomor 3, apa tujuan dilaksanakan karya wisata? Nah, tujuannya adalah agar murid-murid semakin mengenal berbagai jenis tumbuhan dan menyayanginya. Masih ada di paragraf yang pertama. Ya, tujuannya adalah agar murid-murid semakin mengenal berbagai jenis tumbuhan dan menyayanginya. Nomor 4, apa yang dilakukan Raka ketika berada di Taman Bunga Nusantara dan apa yang ibu guru lakukan terhadapnya? Nah, satu-satu dulu kita jawab ya. Apa yang dilakukan Raka? Yang dilakukan Raka adalah membuang bungkus roti dan kemasan jus sembarangan. Sudah? Membuang bungkus roti dan kemasan jus sembarangan. Lalu, apa yang dilakukan ibu guru terhadapnya? Yang dilakukan ibu guru adalah menegur Raka. Menegur Raka. Udah? Sudah ya? Nomor yang terakhir, bagaimana perasaan murid-murid setelah melakukan karya wisata? Nah, perasaannya adalah sangat senang. Sudah? Kalau sudah, maka kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Halaman 100 itu ada wawancara antara Cika dan petugas Taman Bunga Nusantara. Itu kamu bisa baca sendiri di rumah. Ya, untuk mempersingkat waktunya, kamu bisa baca di rumah. Nah, yang halaman 101 yang ayo menulis itu kita lewati ya, karena itu membuat pertanyaan untuk melakukan wawancara dan menuliskan laporan hasil wawancaranya. Jadi itu kita lewatkan saja. Kita lanjutkan ke pelajaran matematika halaman 102 dan 103. Nah, ini tentang garis bilangan. Nah, ini kita sudah pelajarin waktu di pelajaran 1 subtema 3 ya, membuat garis bilangan, menjumlah. Tapi sebelum kamu buat garis bilangannya, kamu jumlahkan dulu ya. Oke? Seperti yang nomor 1, 6 tambah 5. 6 tambah 5 berarti 11. Nah, setelah kamu jumlahkan ada hasilnya 11, maka bikin garis bilangannya. Sama seperti yang ada di halaman 102 contohnya, itu diingatkan lagi. Ada di halaman 102 contohnya. Contoh cara pengerjaannya. Itu tugas kamu kerjakan ya, nomor 1 sampai nomor 5. Oke? Kalau sudah, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Nah, ini tentang pelajaran PKN. Kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban. Nah, sekarang kita belajar tentang hak. Ya,
Miss Nora mau ingatkan kembali, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Jadi ingat, kamu bisa menerima hakmu setelah kamu melakukan apa yang menjadi kewajibanmu. Ya, jangan menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban, itu salah. Ya. Nah, melakukan kewajiban tapi tidak menerima hak itu juga salah. Jadi yang benar adalah kita lakukan kewajiban maka kita berhak untuk menerima hak kita. Ya, Miss Nora ingatkan, kewajiban itu ada 3. Kewajiban sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, hari ini kita mau membahas tentang hak, ya. Pelajaran PKN halaman 104. Coba perhatikan. Yang ayo belajar, perhatikan ya. Kegiatan Cika pada sore hari biasanya bermain dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Bermain merupakan salah satu cara Cika untuk mendapatkan hiburan. Mendapatkan hiburan adalah hak Cika. Selain itu, Cika juga berhak bermain di tempat yang aman dan nyaman seperti taman. Apakah kamu tahu apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Kamu garis bawahi, ya. Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima. Contoh hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan dengan cara disekolahkan, mendapatkan makanan dan pakaian, serta mendapatkan hiburan dan informasi. Hiburan dan informasi dapat diperoleh dari media elektronik seperti televisi atau radio maupun dari media cetak seperti majalah dan surat kabar. Sementara itu, hak orang tua di rumah adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Nah, jadi kita itu ya sebagai anak kita punya kewajiban, kita juga punya hak. Sebagai orang tua ya, orang tua juga punya kewajiban dan punya haknya juga. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dari seorang anak. Lalu ada juga kewajiban seorang orang tua sebagai orang tua dan hak sebagai orang tua juga ada. Hak orang tua adalah apa? Dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Jadi kalau kamu nggak sayang sama orang tua kamu sering nggak nurut, kamu sering nggak patuh sama orang tua kamu, maka orang tua kamu akan sedih. Karena apa? Karena orang tua itu punya hak, haknya itu tidak terpenuhi ya. Orang tua kita sudah melakukan kewajiban, tapi haknya tidak dia terima. Karena apa? Karena anak-anaknya nggak patuh. Seperti yang Miss Nora sampaikan tadi, hak orang tua itu adalah mendapatkan dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Kalau kamu nggak patuh sama orang tua kamu nggak nurut, kamu nggak dengar-dengaran dengan nasihat orang tua kamu, berarti kamu sedang mengambil apa yang menjadi hak dari orang tua kamu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita harus memberikan hak orang tua kita juga. Dengan cara apa? Dengan cara kita menuruti nasihat dari orang tua kita, patuh terhadap nasihat orang tua, ya, dengar-dengaran. Oke? Nah, kita lanjutkan ke yang ayo berlatih dulu. Lengkapilah kalimat berikut ini. Nah, ini kamu salin seperti yang Miss Nora sampaikan ya. Bermain merupakan titik-titik anak. Jawabannya adalah hak, ya. Bermain itu merupakan hak anak. Yang kedua, hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Oke? Nomor 3, mendapatkan kasih sayang dari orang tua adalah hak anak. Ya, mendapat kasih sayang dari orang tua itu adalah hak anak. Dihormati oleh anak adalah hak orang tua. Nah, ini kebalikannya ya. Dihormati oleh anak itu adalah hak orang tua. Dan nomor yang terakhir,
Contoh hak anak di rumah adalah, nah itu tadi ada banyak ya. Bisa mendapatkan kasih sayang, bisa mendapatkan pendidikan dengan cara disekolahkan, bisa mendapatkan makanan dan pakaian, bisa juga mendapatkan hiburan dan informasi. Kamu tulis satu aja nggak apa-apa, ya. Dari tadi ada di paragraf kedua yang dari yang Miss Nora bacakan tadi, itu ada beberapa contoh hak anak di rumah, ya. Jadi itu kamu bisa tulis salah satunya aja. Udah? Kita lanjutkan ke yang ayo lakukan. Nah, ini memberi tanda centang pada kegiatan yang termasuk hakmu di rumah. Ya, apa aja yang termasuk hakmu dari 10 kegiatan ini. Nomor 1, merapikan tempat tidur. Itu kewajiban atau hak? Ya, itu adalah salah satu bentuk kewajiban. Jadi kalau kewajiban kamu kosongkan, tapi kalau dia merupakan hak, kamu kasih centang, ya. Nomor 2, mendapat kasih sayang. Nah, itu termasuk hak. Ya. Nomor 3, mencuci piring. Nah, mencuci piring ini termasuk hak atau kewajiban? Ya, termasuk kewajiban, ya. Jadi kosongkan. Menonton televisi. Nonton televisi, ya itu hak. Nomor 5, menyapu lantai. Menyapu lantai itu kewajiban, berarti kosongkan. Nomor 6, membaca majalah. Itu hak, ya. Nomor 7, menyiram bunga. Itu kewajiban juga. Nomor 8, belajar. Itu kewajiban apa hak? Iya, itu kewajiban, ya. Memasak. Nah, ini memasak kewajiban apa hak? Kewajiban, ya. Dan yang terakhir, makan bersama. Itu kewajiban apa hak? Iya, itu suatu hak, ya, itu hak. Oke, kalau gitu, sampai di situ sudah. Yang ayo berolahraga itu kita lewatkan karena itu PJOK, ya. Sampai di halaman 106 itu PJOK. Kita masuk ke halaman 107 yang ayo menulis. Ini bahasa Indonesia. Kita diminta untuk menggunakan kata tanya. Nah, kamu dari kelas 1, kelas 2, bahkan sekarang kelas 3 tetap diingatkan tentang kalimat tanya, ya, atau membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Kamu harus ingat, ya, ada banyak kata tanya. Di sini ada apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Ya, kalau bahasa Inggrisnya 5W 1I kalau misalnya orang nggak salah, ya. Jadi ini bahasa Indonesianya ada apa, siapa, bagaimana, kapan, dan mengapa. Nah, kita diminta untuk membuat kata tanya, untuk membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang kelima ini. Ya, tentang apa? Tentang bagaimana cara merawat tumbuhan. Nah, di situ sudah dikasih tahu clue-nya, ya. Jika mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang cara merawat tumbuhan. Wawancara dapat dilakukan dengan orang dewasa yang ada di sekitar rumah yang memiliki atau merawat tumbuhan. Misalnya, ibu, bapak, nenek, kakek, paman, bibi, atau tetangga. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kamu menyusun pertanyaannya lebih dulu. Gunakan kata tanya berikut dalam membuat pertanyaan. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, ada baiknya kita sudah mempersiapkan apa saja pertanyaan yang mau kita tanyakan. Tujuannya apa? Supaya kita nantinya nggak bingung atau kita nggak lupa dengan apa yang mau kita tanyakan. Jadi ada baiknya kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya.
Jangan lupa setiap kalimat tanya, setiap kata harus menggunakan tanda tanya di belakang kalimatnya atau di belakang pertanyaannya, ya. Harus ada kata tanyanya. Karena ini kalimat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan. Berarti harus ada kata tanyanya. Miss Nora kasih satu contoh. Nanti nomor 2 sampai nomor 5 itu kamu kerjakan sendiri, ya. Nomor 1 kita menggunakan kata tanya apa, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa nama bunga yang paling ibu sukai? Nah, itu pertanyaan yang pertama yang mau kita tanyakan nanti kalau melakukan misalnya wawancara gitu. Tapi kita lakukan wawancaranya beneran, Miss? Nggak usah, ya, nggak usah. Kita bikin kata tanya pertanyaannya saja, ya. Apa nama bunga yang paling ibu sukai? Nah, itu kata tanya yang menggunakan, itu pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, Nah, untuk nomor 2 dan sampai nomor 5 itu kamu buat pertanyaannya sendiri. Tapi harus mencakup tentang cara merawat tumbuhan, ya. Oke? Itu sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap berdoa. Semoga virus corona ini berlalu sehingga kita bisa kembali belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.